Siang hari yang cerah dan berangin biasanya cocok untuk diisi dengan bermain layang-layang bersama teman-teman. Jika karena suatu alasan kita tidak bisa bermain layang-layang, kita masih bisa menerbangkan pesawat kertas di dalam maupun di sekitar rumah kita. Sementara itu, pada perayaan-perayaan tertentu seperti ketika Hari Kemerdekaan atau peresmian suatu kegiatan besar, kita sering melihat balon terbang yang dilepas dengan memotong talinya. Tiga benda di atas mengalami keadaan terbang dengan caranya masing-masing. Kira-kira, kenapa benda-benda tersebut bisa terbang? Sebelum memahami bagaimana suatu benda bisa terbang, kita akan coba memahami bagaimana benda bisa diam dan bergerak. Kita bisa amati bahwa meja yang kita dorong dengan cukup kuat akan mulai bergerak. Batu yang kita lepas dari genggaman akan jatuh menuju tanah, dan bola yang melaju akan berhenti saat ditangkap oleh penjaga gawang. Hal-hal di atas dipengaruhi oleh sesuatu yang disebut sebagai gaya. Secara sederhana, gaya adalah semacam tarikan atau dorongan yang terjadi antara setidaknya dua benda. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai gaya. Pertama, gaya akan menyebabkan perubahan gerak pada benda, seperti menggerakkan benda yang tadinya diam, menghentikan benda yang awalnya bergerak, serta mengubah arah gerak dari benda. Besar gaya yang diperlukan untuk menyebabkan perubahan gerak benda bergantung pada massa atau berat benda. Sebagai contoh, mengangkat benda 10 kg lebih susah daripada mengangkat benda 1 kg, karena massa benda 10 kg lebih besar. Kedua, gaya yang terjadi antara dua benda bekerja dua arah. Jadi, jika suatu benda memberikan gaya tertentu ke benda lain juga akan memberikan gaya dengan besar yang sama dengan arah yang berkebalikan kepada benda yang pertama. Sebagai contoh, penjaga gawang yang menangkap bola akan memberikan gaya ke depan pada bola, serta menerima gaya ke belakang dari bola, sehingga penjaga gawang akan sedikit terdorong ke belakang. Ketiga, jika ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada benda, hasil gerakan yang terjadi adalah gabungan dari beberapa gaya tersebut. Sebagai contoh, meja yang didorong dari arah berlawanan dengan kekuatan yang sama akan tetap diam, karena dua gaya yang bekerja pada meja saling meniadakan. Sedangkan meja yang didorong ke depan dan ke kanan akan bergerak miring atau diagonal ke depan kanan, karena kombinasi kedua arah tersebut akan menghasilkan gaya ke arah depan kanan. Lalu, apa saja gaya yang mungkin muncul? Siapa saja yang bisa mengeluarkan gaya? Pada dasarnya, semua benda di alam semesta dapat mengeluarkan gaya. Untuk mempermudah, kita bisa membagi beberapa sumber gaya yang sering kita temui. Pertama, gaya yang terjadi antara manusia dengan manusia atau benda lain, seperti ketika kita mendorong, menarik, menendang, dan melakukan hal lain kepada manusia dan benda-benda lain. Kedua, gaya yang terjadi antar benda karena pergerakan benda, seperti gaya antara tembok dan bola yang menumpuknya, serta gaya gesek antara lantai dan meja yang mempersulit kita saat mendorong meja. Ketiga, gaya ke bawah yang terjadi akibat tarikan gravitasi bumi. Jenis gaya yang ketiga ini kita alami dalam kehidupan sehari-hari, membuat semua benda di sekitar kita jatuh ke permukaan bumi setiap kali dilemparkan atau dilepaskan di udara. Setelah memahami mengenai gaya, kini kita dapat beralih ke tiap fenomena terbang yang ingin kita pelajari. Ketika suatu benda berada di udara, ada setidaknya tiga gaya yang bekerja pada benda, yaitu gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah, gaya akibat dorongan angin yang sesuai dengan arah angin, dan gaya akibat gesekan dengan udara yang menghambat arah gerak benda. Ketiga gaya tersebut bergantung pada bentuk, ukuran, serta massa benda. Jika benda di udara hanya terkena efek dari ketiga gaya tersebut, benda akan jatuh dengan sedikit mengikuti arah gerakan angin. Hal ini bisa kita amati dengan melepaskan kertas dan pensil ketika ada angin. Kedua benda tersebut pada akhirnya akan jatuh ke bawah, dengan kertas yang dilapangkan akan jatuh lebih lambat karena terkena gaya gesek yang lebih besar. Lalu, jika seharusnya benda di udara akan jatuh, bagaimana layang-layang, pesawat kertas, dan balon bisa terbang? Balon biasanya akan terbang ke atas sambil mengikuti arah angin. Hal ini menandakan ada gaya lain yang mengarah ke atas dan mengalahkan gaya gravitasi pada balon. Gaya ini ternyata muncul dikarenakan udara yang digunakan untuk mengisi balon merupakan udara khusus yang lebih ringan massa jenisnya dibandingkan udara sekitar, sehingga udara sekitar akan memberikan tekanan ke atas yang besar pada balon. Hal seperti ini juga terjadi ketika kita meletakkan beberapa jenis kayu ke dalam air. Karena massa jenis kayu lebih kecil dibandingkan air, maka gaya tekanan ke atas yang diberikan air kepada kayu akan menjadi lebih besar dan mengalahkan gaya gravitasi pada kayu. Layang-layang terbang dengan melayang atau diam di udara. Hal ini menandakan gaya total yang mengenai layang-layang bernilai 0. Layang-layang tidak diisi oleh udara yang lebih ringan, sehingga gaya mengangkatnya berbeda dengan balon. Gaya angkat pada layang-layang muncul karena tekanan pada udara yang melalui bagian bawahnya lebih besar dibandingkan tekanan pada udara yang melalui bagian atasnya. Hal ini mungkin terjadi karena udara di bawah layang-layang terdorong ke bawah.
Karena udara tersebut terdorong ke bawah, udara akan memberikan gaya balik ke layang-layang, sehingga layang-layang terdorong ke atas. Selain itu, perbedaan kecepatan udara di bawah dan atas layang-layang juga bisa menambah perbedaan tekanan tersebut. Pada beberapa kasus, terkadang gaya ke atas pada layang-layang menjadi sangat besar, sehingga seharusnya layang-layang akan naik ke atas sambil mengikuti arah angin seperti pada balon. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita memasang benang pada layang-layang dan menahan benang tersebut, memberikan gaya ke arah bawah samping untuk mengimbangi gaya angkat dan gaya dari angin. Pesawat kertas juga akan mengalami gaya angkat seperti pada layang-layang. Namun, gaya angkat pada pesawat kertas tidak terlalu besar, sehingga pada akhirnya pesawat kertas akan tetap jatuh. Selain itu, gerakan pesawat ke arah depan juga akan terhambat gaya gesek, sehingga terkadang pesawat kertas hanya terbang beberapa meter. Ketika kita menerbangkan pesawat kertas, kita biasanya menginginkan pesawat jatuh lebih lama dan menempuh jarak yang lebih jauh. Untuk membuat hal ini terjadi, kita harus memperbesar gaya angkat pada pesawat kertas, mengurangi gaya gesek, dan menstabilkan posisi pesawat ketika terbang. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat pesawatnya lebih tahan gaya gesek dan menerbangkannya dengan sudut yang tepat. Saat ini, rekor dunia untuk desain pesawat kertas yang terbang paling jauh dipegang oleh John Collins dengan desain pesawatnya yang dinamai Susan dan berhasil menempuh jarak sekitar 69 meter, mirip dengan lebar sebuah lapangan bola. Jadi, dari apa yang sudah kita pelajari, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Gerak yang dialami oleh benda-benda di alam semesta disebabkan oleh adanya gaya antar benda, seperti dorongan, tarikan, gaya gravitasi oleh bumi, gaya angkat oleh udara dan air, dan lain sebagainya. Gaya dapat menggerakkan benda, membuat benda diam, serta mengubah arah gerak benda. Gaya antara dua benda terjadi dua arah, yakni masing-masing benda menerima gaya dengan besar yang sama, namun arahnya berkebalikan. Benda di udara akan mengalami setidaknya 3 jenis gaya, yakni gravitasi dari bumi, dorongan dari angin, serta gesekan dari udara. Untuk bisa bertahan lama di udara, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Balon bertahan lebih lama dan bahkan naik ke atas karena massa jenis udara di dalamnya yang lebih kecil dibandingkan massa jenis udara normal, sehingga memberikan gaya angkat yang cukup besar. Layang-layang bertahan di udara karena bisa mengubah dan memanipulasi angin untuk menghasilkan gaya angkat. Kelebihan gaya angkat dan gaya dorong dari angin diseimbangkan oleh tali yang kita pegang untuk menahan dan mengatur layang-layang. Pesawat kertas bertahan cukup lama di udara karena adanya gaya angkat. Jika didesain dan diterbangkan dengan baik, pesawat bisa bertahan cukup lama dan bahkan menempuh jarak yang cukup jauh.